Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk pertandingan dari Persita Tangerang dengan Persija Jakarta, di mana Persita Tangerang berhasil melanjutkan win streak ketiga setelah mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0. Dan kekalahan ini membuat Persija Jakarta mengalami kekalahan perdana ya di musim ini. Jadi sebetulnya apa sih kunci permainan dari pertandingan kali ini ya? Ini kalau saya bilang adalah kejelian dari kedua pelatih. Ya, di sini Luis Duran menurut saya yang berhasil mengcounter strateginya Thomas Doll. Ya, ini kita bahas sambil berjalannya pertandingan babak pertama dan babak kedua. Kita langsung lihat dulu di babak pertama ya. Permainan cenderung seimbang. Kedua tim sama-sama bermain pressing. Tapi kalau dilihat ya memang Persita Tangerang di awal-awal menit masih belum menemukan tempo permainannya atau ritme permainannya. Jadi Persija Jakarta lebih banyak bisa melakukan peluang-peluang yang bisa membuat gol, tapi sayangnya offside ya dari Aji Kusuma nih, ada berapa kali tapi harus offside ya. Lalu untuk Persita Tangerang juga di babak pertama lebih banyak menyerang dari sektornya Irsad Maulana ya, dari sektor sayap ya. Jadi artinya untuk kedua tim sebetulnya ya sama-sama berimbang. Di babak pertama nggak ada peluang emas yang tercipta ya. Untuk Persita Tangerang di pertengahan babak pertama sudah menemukan ritme permainannya. Persija Jakarta juga kalau dilihat ya dari Arjun Syah ya, itu ada berapa kali melakukan kesalahan ya. Lalu passing-passing dari Gajos juga sebetulnya nggak terlalu baik di pertandingan kali ini. Jadi inilah yang saya bisa ambil bahwa Persita Tangerang bisa mengambil alih permainan dari Persija itu karena yang pertama, para pemain Persija banyak melakukan kesalahan passing. Lalu yang kedua, pemain tengah dari Persija Jakarta kalau saya bilang sudah kalah duel dengan pemain tengahnya Persita. Tapi Persita Tangerang juga sama, ketika menyerang tidak ada kreativitas di sektor tengah. Karena Bustos dengan Rifki Dwi ya ini bukan pemain yang sebagai playmaker, tapi memang pemain box to box. Ya, dan untuk Persija Jakarta juga sama ya, Rizky Fandi dan juga Gajos ini bukan pemain playmaker tapi lebih ke box to box. Jadi inilah yang membuat penyerangan kedua tim sebetulnya nggak maksimal. Berapa kali membangun serangan ya selalu kandas gitu intinya. Ya, lalu kita masuk di babak kedua. Apa yang akan dilakukan oleh Luis Duran dan Thomas Doll ketika melihat bahwa Persita Tangerang dari sektor tengah tidak ada kreativitas yang maksimal, dan untuk Persija Jakarta juga sama, di sektor tengah tidak ada kreativitas yang maksimal. Di sini adalah bagaimana Luis Duran berhasil memasukkan Fidal menggantikan Rizky Setiawan ya. Artinya apa? Bahwa Bustos dikembalikan sebagai pemain box to box, Pesinyong tetap gelandang bertahan, dan akhirnya Persita Tangerang memiliki playmaker yang murni yaitu Fidal. Irsad Maulana digeser ke kiri dan Hanis di kanan karena Irsad di babak pertama banyak peluang dari sektor kanan ya. Lalu di babak pertama Hanis Syagara juga nggak terlihat bermain di kiri. Jadi mungkin Luis Duran melihat ini ya lebih baik ditukar posisi coba biar lebih seimbang. Tapi sebetulnya dari penampilan Irsyad, Hanis Syagara ini memang nggak memberikan dampak apa-apa ketika bertukar posisi. Tapi yang jelas dengan masuknya Fidal, kreativitas dari sektor tengah Persita ini lebih baik lagi. Skema permainan Persita ini cenderung lebih hidup. Kreativitas ini ada dari sektor tengah. Sedangkan untuk Persija Jakarta ketika Gajos diganti, saya berharapnya Abimayu yang masuk sebetulnya. Kenapa? Karena Persija Jakarta juga membutuhkan pemain kreatif. Tapi justru di sini Hanif Syahbandi yang masuk. Artinya bahwa Persija Jakarta tidak memiliki pemain yang murni sebagai pemain gelandang penyerang. Ya, Rizky Fandi ya box to box, Hanif Syahbandi lebih cenderung bertahan. Saya sudah pernah bilang bahwa Hanif Syahbandi tidak memiliki kreativitas untuk melakukan serangan. Nah, di sini juga saya lihat ya kalau menurut saya pergantian pemain ini sedikit kurang tepat karena Persija Jakarta membutuhkan seorang yang bisa berkreativitas di sektor tengah. Jadi Rico itu bisa lebih leluasa untuk menjalankan tugasnya di sektor sayap. Ya, Aji Kusuma diganti Witan itu juga nggak terlihat ada perubahan karena memang Persija Jakarta di sektor tengahnya sudah kalah duel dengan Persita Tangerang. Disinilah yang saya lihat bahwa respon dari Luis Duran itu lebih cepat daripada Thomas Doll.
inilah yang membuat bahwa Persita Tangerang akhirnya bisa menciptakan gol melalui pemain muda ya. Ini yang dimasukkan menggantikan Irsyad, Esal Sahul. Itu golnya cukup bagus dan kembali lagi dari Vidal yang memberikan assist dari sektor tengah ke sayap, dan posisi dari Esal Sahul juga sangat free. Rio Fahmi kepancing dengan bola dari Vidal. Ya di sini akhirnya Esal Sahul bisa memberikan gol first touch ya, itu cukup bagus sekali first touch-nya. Ya, dan di sini ketika sudah unggul 1-0 Persita, saya juga ingin lihat apa yang dilakukan oleh Thomas Doll ketika gol ini tercipta pada menit 81. Ternyata pergantian pemain juga belum dilakukan sampai menit 91. Di menit 91 Abimanyu baru masuk. Nah ini saya kira sudah telat momennya. Karena apa? Ya ketika Persija bermain dengan total attack, ya Persita Tangerang sudah sedikit bermain lebih defense dan mengandalkan serangan balik. Itu pun juga Persita Tangerang berhasil melakukan counter attack berapa kali. Ya, tapi memang sayangnya belum terlalu maksimal. Ada peluang dari Esal Sahul juga ya, yang bolanya masih ke samping gawangnya Andre Tani. Ya, jadi inilah yang saya lihat bahwa Luis Duran itu lebih cepat untuk merespon jalannya pertandingan ini, apa kurangnya untuk Persita. Dan salah satu kuncinya ya memasukkan Vidal menggantikan Rizky Setiawan. Karena ya Persita membutuhkan seorang playmaker. Dan untuk Persija Jakarta, saya kira pergantian Gajos dengan Hanis Syabandi itu nggak terlalu berpengaruh sekali, nggak terlalu berdampak. Karena Persija Jakarta membutuhkan ya seorang yang kreatif juga untuk memberikan support ke penyerangannya Persija. Tapi di sini justru ya seperti Witan menggantikan Aji Kusuma, ini kan hanya pergantian posisi aja ya. Lalu Hanif Syabandi dengan Gajos juga sama. Artinya nggak ada perubahan pemain untuk ya di posisi yang berbeda. Misalkan Abimanyu masuk, saya kira bisa lebih hidup permainan dari Persija Jakarta. Karena Abimanyu lebih memiliki kreativitas yang baik untuk membangun serangan. Ya, ini menurut analisa saya. Jadi kunci permainan di pertandingan kali ini ya bagaimana strategi dari Luis Duran, respon yang cepat dilakukan oleh pelatih Persita, dan justru dari Thomas Doll sendiri saya lihat pergantian pemainnya ya mungkin menurut saya masih kurang tepat. Ya, jadi inilah kunci permainan di mana Persita Tangerang di babak kedua terutama lebih banyak bisa menciptakan peluang ya, lalu peluang-peluang yang gagal juga cukup banyak. Penampilan Andre Tani juga ada satu save yang cukup bagus ya dari tendangannya Irsyad Maulana. Ya, jadi inilah yang saya bilang bahwa ya mungkin pergantian pemain sangat penting sekali untuk Persita Tangerang dengan Persija Jakarta, karena terlihat di babak pertama ya memang kreativitas dari sektor tengah kedua tim nggak terlalu hidup. Tapi di babak kedua ya Luis Duran yang lebih merespon cepat dengan masuknya Vidal. Sedangkan untuk Thomas Doll justru tidak ada perubahan pemain yang berkreativitas di tengah. Contohnya Abimanyu yang akhirnya masuknya di menit 90. Ya, dan itu menurut saya sudah telat. Jadi ini aja review yang saya bisa berikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Untuk Persita Tangerang selamat kalian mendapatkan 3 poin. Dan untuk Persija Jakarta tetap semangat. Semoga di pertandingan berikutnya Persija Jakarta bisa tampil lebih maksimal lagi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.